Menyeluruh seluruh Indonesia terbentuk Tani Merdeka yang diharapkan oleh Pak Prabowo dan Pak Wamen Mendak kemarin yang sudah dilantik oleh Pak Jokowi. Diharapkan Tani Merdeka ini menjadi mata dan telinga program Pak Prabowo tentang ketahanan pangan di setiap desa. Yang seperti kita tahu program-program pemerintah kadang-kadang tidak sampai ke bawah, dan kita Tani Merdeka juga konsen melatih edukasi, melatih merangsang para petani gimana caranya mau bertani, merangsang para anak muda gimana caranya mau bertani. Boleh kawan-kawan melihat ini kita kirim ada 40 orang dari Jawa Tengah, kita suruh berlatih di sini yang nanti pengalaman di sini cara mengolah pupuk mereka akan bawa pulang ke daerahnya masing-masing yang akan menjadi trainer di setiap daerah. Jadi bukan hanya kita slogan Tani Merdeka ini, tapi kita langsung praktekkan sistem pengolahan pupuk yang kita tahu pupuk urea atau bahan kimia ini juga dapat merusak tanaman. Tidak keterbatasan pupuk kimia, jadi kita melatih kawan-kawan Tani Merdeka ini untuk bisa memproduksi pupuk-pupuk organik. Di sini kan ada metode Tani Nusantara, Pak. Ini pelatihan dari Tani Merdeka Jawa Tengah ini sebagai perintis nih, Pak. Sebagai perintis, harapan dari Pak Don kira-kira untuk perintis ini harus bagaimana, Pak, untuk mengaplikasikan dan mensosialisasikan metode Tani Nusantara pupuk alami yang akan kita jalankan. Iya, kita akan mengkampanyekan itu karena kita tahu adalah kesediaan pupuk, walaupun pemerintah hari ini sudah mengelontorkan dari 100% subsidi pupuk yang dulunya 9,5 juta ton, sekarang ditambah lagi 9,5 juta ton pupuk untuk disubsidi kepada petani. Tapi pasti kami rasa ini pasti ada kurang, makanya kita metode pelatihan tentang pupuk organik juga kita lakukan. Harapan saya setelah kawan-kawan ini pulang ke Jawa, mereka akan jadi training di setiap daerah masing-masing sampai kita nanti di Jawa Timur segala macam, di Bali, di Sumatera kita akan melakukan training tentang persoalan pupuk. Ya, farm ini sangat bagus, kita berharap ke depan ini kan bagus, ini Pak Sanchez dengan kepemimpinan Pak Sanchez ini bisa merangsang masyarakat di NTT ini untuk agar mau bertani ke depan. Ini masih oke, tapi ke depan perlu ditambahkan ini ada misalnya sayur mayur, ada cabai, ada produk-produk lain lah. Yang intinya nanti menjadi pusat pelatihan ini kita harapkan ke depan. Jadi paling penting kita konsep juga Tani Merdeka kepingin di setiap provinsi ini punya farm seperti ini nih. Jadi tempat pelatihan, petani mau berlatih ayo, mau cara menanam jagung ayo, menanam ini. Jadi punya pelatihan di luar pemerintah yang disediakan oleh swasta seperti ini yang pemerhati tani. Ini sangat luar biasa. Saya rasa ini luar biasa, mungkin baru kita dapat di sini yang bisa masyarakat bisa datang di sini bisa berlatih, apalagi dibantu oleh Pak Camat yang pejuang petani ini. Pak Camat nih, Pak Prabowo ini pejuang ini di Pak Camat, pejuang petani ini luar biasa. Ya Pak Prabowo, intinya ke depan ketahanan pangan ini utama yang harus diselesaikan. Itu yang paling utama. Yang paling utama. Cukup ya. Oke, Pak Don, melihat bahwa NTT ini merupakan daerah lahan kering, bagaimana strategi untuk Tani Merdeka ini bisa sukses, khususnya di daerah wilayah kita perbatasan ini kan beranda terdepan NKRI. Nah, melihat ini lahan kering, potensi lahan kering di sini, bagaimana untuk bisa dikembangkan, Pak? Lahan kering ini ya kita bukan hanya konsen di NTT ya, tapi NTT ini menjadi konsen kita juga, konsen pemerintah Pak Prabowo ke depan. Pak Prabowo mencanangkan itu adalah sumur bor, walaupun beliau masih Kemenhan kemarin hari ini, sumur bor itu pengeboran sumur bor, kepingin adalah daerah-daerah kering, bukan hanya di NTT dan di Pulau Jawa juga ada daerah kering, itu agar ada sumur bor untuk dialirin untuk sawah. Di NTT ini perbatasan ini paling penting untuk kesejahteraan para masyarakat di sini. Makanya saya hadir di sini, Pak Wamen juga akan hadir ke sini. Saya sudah laporkan, Pak Wamen juga sudah laporkan ke Pak Prabowo. Lahan kering ini gimana caranya ke depan, saya sudah sampaikan ke Pak Sanchez. Kita akan melakukan pembuatan embung ke depan untuk menampung air, debit air. Kita akan melakukan di daerah yang tidak bisa kita buat embung, kita akan buat pompanisasi dan pengeboran untuk dialirin ke sawah. Ini penting. Makanya perbatasan ini penting, masyarakat ini penting untuk kita sejahterakan ke depan. Jadi begitu. Program kita itu pompanisasi, hilirisasi, pengairan, embung itu utama yang dibutuhkan oleh
para petani termasuk pupuk pestisida PB. Itu konsen kita ke depan. Makanya Tani Merdeka ini di NTT ini di daerah manapun kita strukturnya itu sampai ke desa untuk mengawasi program, untuk menjalankan program dan untuk melatih membina para petani yang ada di daerah masing-masing gitu.